Hello YouTube, selamat datang di channel dengerin podcast horor. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik dan tetap dalam kondisi yang sehat ya buat kalian semua. Di episode podcast ini kita akan ngebahas salah satu cerita dari @anselty yang share ceritanya melalui Twitter tentang pengalamannya di asrama diklat pada saat mengikuti training di sebuah bank BUMN. Di asrama ini, dia dan teman-temannya mengalami beberapa kejadian aneh. Nah, sebelum ke sana, mereka sudah mendapatkan cerita sebelumnya bahwa ada kamar-kamar yang khusus yang dikenal angker oleh semua yang pernah pendidikan di sana. Bagaimana dengan ceritanya? Simak terus. Seperti biasa, bagi yang dengerin sendirian atau bersama teman dan keluarga, jangan lupa kopi dan teh kalian dibawa ya, serta cemilannya juga, biar makin enak nih dengerinnya. Yuk kita mulai aja nih. Cerita ini adalah salah satu pengalaman yang gak bakal gua lupa seumur hidup. Dan masih bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi malam itu? Benar terjadi atau gua hanya berhalusinasi? Untuk kenyamanan, gua samarin nama teman-teman gua dan tempat kejadiannya ya. Tahun 2015, gua berangkat pendidikan. Sebutan untuk training posisi baru di sebuah bank BUMN, tempat gua bekerja waktu itu. Ini pendidikan kali kedua, gua pergi ke pusat training di kota S, yang memang pusat pendidikan itu diperuntukkan untuk kantor cabang yang berada di Indonesia, bagian tengah dan timur. Dari cabang kami berangkat bersepuluh, 5 orang cowok dan 5 orang cewek. Sebelum berangkat ke kota S, kami semua lebih dahulu harus pergi ke kota B dan menginap semalam untuk tanda tangan kontrak dan pembekalan di kantor wilayah di mana kantor cabang gua bernaung. Setiba di kota B, kami semua di-drop di sebuah hotel yang menurut gua hotel tua dan terasa singup. Hotel tersebut sudah dipersiapkan oleh kantor untuk tempat kami bermalam. Cahaya temaram dengan kaca gelap melindungi bagian luar hotel, menambah aura gelap dalam tempat itu. Karena rombongan kami baik laki-laki dan perempuan berjumlah ganjil, jadinya satu baik laki-laki dan perempuan terpaksa tidur sendirian di kamar hotel tersebut. Dan beruntungnya itu bukan gua. Gue sekamar berdua dengan teman gue, sebut saja namanya Naya. Naya ini tipe orang yang pelor atau nempel molor. Sedangkan gue adalah tipe orang yang kalau lagi ngerasa gak nyaman, pasti gak bisa tidur. Dan sejak datang hingga malam menjelang, gue udah ngerasa gak beres sama kamar hotel tempat kami menginap di kota B ini. Benar saja, jam 3 pagi telepon kamar berdering. Kaget dong gua, perasaan baru bisa tidur, tiba-tiba ada suara nyaring berbunyi. Si Naya gak bangun, terpaksa gue yang angkat. Oh iya, malam itu kami sepakat tidak mematikan lampu kamar karena sama-sama penakut. Nah, pas gua angkat teleponnya, gak ada suara yang menyambung. Cuma terdengar suara kresek-kresek. Gua tutup teleponnya, lihat jam di HP, jam 3 pagi. Gua lihat sekeliling kamar, hening banget. Sepi senyap, sedikit merinding, tapi karena capek gue berpikir bodo amat. Dan mau ngelanjutin tidur, pas gue baru ngerebahin kepala di bantal, teleponnya bunyi lagi. Gue angkat, ada suara cewek ngomong halo. Halus banget suaranya. Habis itu kresek-kresek lagi. Merinding dan kantuk gue minggat gitu aja. Tahu kan kalau panik sama takut plus merinding jadi satu. Tengkuk gue langsung berasa gede, panas, bulu tangan gue berdiri. Siapa cewek jam 3 pagi nelpon? Apa teman-teman gue di kamar lain? Pengen nangis tapi takut nanti malah muncul yang aneh-aneh. Jantung gue deg-degan parah. Akhirnya gue baca segala surat-surat Al-Quran yang gue tahu. TV gue nyalain dan cari saluran murotal. Dan gue besarin volumenya. Gue main HP sampai akhirnya ketiduran.
Besoknya pas breakfast, gue sama Naya dan teman-teman yang lain kumpul di satu meja. Gue buka percakapan. Gue tanya sama mereka siapa yang telpon ke kamar gue jam 3 pagi. Gak ada yang jawab, semua bilang pada tidur. Tapi Naya langsung nyahut. Kata dia pas gue tidur, dia belum tidur. Dia ngerasain ada anak kecil yang duduk di ranjang dia. Habis itu dia tutup muka pakai bantal sampai ketiduran. Dan dia gak dengar ada suara telepon bunyi. Karena setelah itu dia ngerasa tidur pules banget. Lalu kami berdua tertawa sumbang bersama. Untung semua barang sudah dibawa keluar kamar sekalian. Tidak harus kembali ke kamar itu lagi. Sore harinya kami terbang ke kota S. Setelah menyelesaikan urusan di kantor wilayah B. Berbekal pengalaman pendidikan di tempat yang sama sebelumnya, gue dan teman-teman gue sudah paham bahwa kami bakal tinggal di asrama yang dulu juga kami tempati. Dan di asrama itu kami sudah mendapatkan cerita sebelumnya bahwa ada kamar-kamar yang khusus yang dikenal angker oleh semua yang pernah pendidikan di sana. Kami pun sudah mengantongi nomor-nomor kamarnya. Dan kami sudah sepakat tidak memilih kamar tersebut. Ternyata setelah kami tiba, asramanya sudah berubah. Jadi asrama putra dulunya adalah asrama putri. Dan asrama putri dulunya adalah asrama putra. Bertukar posisinya karena asrama yang sekarang menjadi asrama putra berada di belakang, jauh dari bangunan yang dijaga oleh pengelola asrama. Akhirnya asrama putri pindah ke bagian depan. Di belakang asrama, ada bangunan asrama lama yang sudah tidak dipakai dan dibiarkan terbengkalai oleh pengelola. Lokasi pusat pendidikan dan asrama ini lumayan jauh dari rumah warga karena dikelilingi kebun dan lahan kosong. Asrama itu memiliki 2 lantai, ada bagian atas dan bagian bawah yang berisi kamar-kamar seperti penginapan atau hotel pada umumnya. Saling berhadap-hadapan. Tangga menuju kamar atas tepat di depan pintu masuk asrama yang berhadapan dengan kantin kamar di asrama yang akan kami tinggali itu. Kamar di asrama yang akan kami tinggali itu, satu kamar ada yang bisa diisi 3-5 orang. Sialnya, kamar angker yang kami tahu sebelumnya berada di asrama putra bisa diisi 5 orang dan sekarang menjadi asrama putri dipilihkan untuk kami oleh pengelola asrama. Pada saat tahu itu, kami semua berlima mematung. Sudah membayangkan hal-hal yang mengerikan seperti cerita-cerita yang kami dengar sebelumnya. Salah satu teman kami yang paling tua di antara kami meyakinkan bahwa tidak akan ada apa-apa. Begitu juga rombongan teman laki-laki diberikan satu kamar untuk berlima yang juga dicap angker. Jadilah kami sudah tersugesti akan melewati hari-hari yang sangat membuat tidak nyaman selama di kamar itu. Dinding kamar bercat putih dengan single bed berjajar berhadapan. Di samping masing-masing bed ada seperangkat meja dan kursi belajar yang terbuat dari kayu dan rak buku di depannya. Di bagian bawah meja terdapat laci tanpa kunci. Jika dilihat dari bentuknya, semua yang ada di kamar itu sudah lama tidak diperbaharui. Di sudut kamar berjajar lemari-lemari kayu bercat coklat gelap yang sepertinya juga sudah berumur lama. Kamar ini cukup luas untuk 5 orang. Di tengah-tengah antara bed berada di bagian kiri dan kanan ada space cukup luas menghubungkan antara pintu masuk dan pintu balkon. Jika siang hari, suasananya masih biasa saja. Dengan jendela besar di samping pintu balkon, ruang kamar ini mendapat cukup cahaya karena balkon langsung menghadap ke arah barat yang juga berdampingan langsung dengan asrama yang sudah terbengkalai itu. Jika diperhatikan baik-baik, bangunan asrama lama itu seperti ada yang sedang beraktivitas di dalamnya, padahal tidak ada. Rumput dan semak belukar setinggi orang dewasa mengelilingi bangunan asrama tua itu. Siang hari saja merinding jika mengamatinya lama-lama. Dan suasana siang yang biasa aja itu
Semua akan berubah ketika senja beranjak menuju gelap. Hanya terdengar suara binatang malam, anjing yang melolong, dan suara pendingin ruangan juga mengeluarkan bunyi berisik karena usianya juga yang mungkin sudah lama. Gua dapat bed, lebih tepatnya ke bagian ranjang di pojok dekat lemari yang diletakkan. Yang mana jika sudah malam, bagian pojok itu lebih terasa mencekam. Dan kalau sudah merasa ada yang aneh di sebuah kamar, gua merasa semua ranjang sepertinya tidak aman untuk ditiduri. Bed gua bersamping dengan Mbak Vina, berbatasan langsung dengan dinding toilet. Sedangkan di depan gua ada 3 bed yang tepat berhadapan dengan bed gua. Mbak Gina, sebelahnya Mbak Sela, sebelahnya lagi Naya. Bed Naya menghadap langsung dengan pintu toilet, lebih serem, sama aja sama bed gua. Akhirnya kami melewati malam-malam yang terasa lama dan mencekam. Kami sepakat untuk tidak mematikan lampu kamar ketika tidur. Tidak ada yang berani ke toilet sendirian ketika langit sudah gelap, kecuali Mbak Vina. Kami kompak sekali jika mau pergi ke toilet, sebisa mungkin kami tidak ada yang mau sendirian di kamar. Dan disinilah teror bermula. Waktu itu gue lupa malam keberapa. Gue masih bisa tidur dengan cepat karena lelah juga dengan kegiatan belajar yang dilakukan dari pagi sampai jam 5 sore. Malam itu gue tiba-tiba kebangun jam 12, jam 1, jam 3. Gue kira sudah pagi, pas gue lihat jam HP, taunya masih jam 12. Besoknya jam 1 atau 3. Dan semua teman gue masih tertidur lelap. Gue aja yang tiba-tiba terjaga. Lalu rasa kantuk hilang seketika. Hening sekali suasana kamar. Ingat banget malam itu hari Minggu, 1 minggu pertama di asrama. Siangnya kami berjalan-jalan menikmati kuliner di kota itu. Berkeliling kota dari pagi hingga tiba kembali di asrama. Sudah hampir pukul 9 malam karena harus kembali ke asrama paling lambat pukul 9 malam. Kami yang lelah lalu segera membersihkan diri bersama-sama. Pokoknya masuk keluar toilet bersama adalah kunci. Setelah sholat isya, lalu gua bersiap tidur. Malam itu gue gak kepikiran apa-apa, langsung tidur begitu aja ketika teman-teman gue masih ngobrol. Ya karena merasa capek banget, gue ngerasa lelap banget. Tapi tiba-tiba gue kebangun karena gue dengar suara campur sari yang nyaring banget arahnya dari belakang asrama. Seperti hajatan di kampung, perasaan gue rame banget, serame-ramenya. Gue lihat jam 12, bodohnya gue mikir, oh ada hajatan, mungkin di tempat warga. Terus gue tidur lagi, gak mikir apa-apa nih. Besok paginya, pas gue selesai mandi dan mau menjemur handuk di balkon yang menghadap langsung ke bangunan asrama lama, gue langsung bengong. Ingat kejadian semalam, jantung gue deg-degan parah pagi itu, speechless. Gue mikir, di belakang situ cuma ada bangunan lama, lalu lahan yang ditumbuhi semak belukar. Jalan desa masih sekitar 200 meter jaraknya dari bangunan asrama gua. Dan itu juga tidak ada rumah warganya, hanya pepohonan. Gak ada rumah warga sama sekali yang dekat dengan kamar asrama gua. Terus sumber suara yang gua dengar layaknya orang hajatan itu dari mana? Gua mikir, iya ya, gak ada rumah warga. Yang semalam gua dengar campur sari. Hajatan itu nggak mungkin banget senyaring itu. Seolah-olah cuma dibatasin dinding aja. Sumpah, langsung merinding. Terus gue bilang sama teman gue, sebut saja Mbak Sela. Mbak, semalam dengar campur sari kayak orang hajatan gak sih? Ngaurain Dut, mana ada orang hajatan tadi malam, kata Mbak Sela sambil ngeringin rambut. Gue makin merinding sambil terbengong-bengong. Loh, aku tadi malam loh Mbak, denger nyaring kayak dari belakang sini. Aku ngotot. Jangan aneh-aneh Dut, kita masih 2 minggu lagi di sini, kata Mbak Sela. Hati berasa langsung mencalos. Ya Allah, kok serem. Naya tiba-tiba nyahut. Loh Ndak, tadi malam kamu tumben.
Belajar sampai malam banget. Mana rambut gak diikat? Mana ada aku belajar yang bener aja. Jawabku sambil ketawa sumbang. Belum kelar sama suara campur sari, ada lagi lah si Naya. Ih beneran kok, Naya ngeyel. Kami semua langsung sadar ada yang tidak beres yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan mulai hari itu juga kami sepakat untuk tidak membicarakan hal-hal yang aneh. Dan sejak hari itu juga gua setiap malam nelpon bokap gua. Gua bilang gak bisa tidur, minta didoain. Kebetulan bokap gua ngerti yang begitu-begitu. Kata bokap gua, udah gak apa-apa, udah bapak doain. Berdoa kalau mau tidur. Tapi tetap aja gua gak bisa tidur. Suasana kamar semakin terasa berbeda hawanya. Teman gua semakin tidur cepat. Jam 9 kamar sudah hening seheningnya. Kamar kami yang berada paling pojok berbatasan dengan gudang bikin tambah perasaan makin carut-marut. Ada bunyi dikit, kaget, was-was. Padahal sudah memakai pendingin, tapi kamar rasanya gerah sekali. Gua ngerasa capek banget dengan suasana yang bikin gak bisa tidur itu. Baru bisa tidur kalau benar-benar ngantuk. Kuping gua selalu gua sumpel headset buat dengerin murotal. Gua ngerasa, kenapa sih? Gua gak ganggu, cuma mau belajar doang, kok diginiin? Akhirnya besoknya gua ke warung satu-satunya yang berada di depan pintu gerbang asrama. Pintu gerbang asrama itu jauhnya sekitar 200 meter dari asrama. Jadi benar-benar kami yang sedang training seperti di karantina. Sebenarnya dekat sama pasar kecil, tapi tidak ramai setiap harinya. Gua ke warung, beli obat tidur, dan setiap hari sebelum tidur, gua minum. Besoknya, pas belajar, ya Allah, mata berasa digantungin gajah, ngantuk sampai kayak orang mabok, dan itu sampai semingguan. Puncaknya malam Jumat, minggu terakhir. Jadi, asrama bercampur dengan peserta yang sedang pendidikan frontliner. Jam 12.30 dini hari, gua dan Mbak Vina belum bisa tidur. Kami kelaparan dan memesan GoFood. Walaupun nantinya harus mengambil di pos satpam letaknya yang jauh dan harus melewati gedung belajar, dummy bank, dan kantin yang kalau malam gelap gulita. Kami tetap saja memesan. Sambil menunggu orderan datang, Mbak Vina main game sembari teleponan dengan suaminya. Tiba-tiba dari kamar pojok yang diisi peserta teriak histeris sambil berlarian keluar kamar. Ada kepala di tasku. Mereka nangis kejer sampai semua penghuni asrama terbangun dan keluar kamar. Lalu beberapa lelaki datang menolong, mencoba menenangkan agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Malam itu juga mereka pergi dari asrama dan menginap di hotel. Sialnya, pesanan GoFood kami belum juga datang. Keburu ada kejadian seperti itu. Aku dan Mbak Vina pura-pura bego, sok-sokan enggak terjadi apa-apa ketika mengambil pesanan. Kami melewati lorong penghubung koridor gedung tempat belajar yang gelap segelapnya. Merasa diawasi ketika kami berjalan, malam itu terlihat seperti berkabut, biasanya tidak. Sedang asik sibuk dengan pikiran masing-masing, memberanikan diri, tiba-tiba ada suara kucing meong dengan keras. Kami berdua terlonjak, sama-sama kaget lalu segera bergandengan. Sebenarnya teman-teman kami yang cowok ikut menitip makanan, tapi ketika dihubungi tidak ada satupun yang merespon. Ada alasan kenapa mereka tidak merespon telepon kami malam itu. Singkatnya, akhirnya kami bisa menyelesaikan pendidikan itu. Kami semua bersiap kembali pulang ke kota asal. Pas di ruang tunggu bandara, barulah kami berani bercerita segamblang-gamblangnya. Malam itu, ketika gue dengar gending campur sari yang tidak familiar di telinga, ternyata Naya lihat gue lagi belajar. Besoknya, dia lihat lagi, tapi dia ngeh gue juga lagi tidur di ranjang. Sejak saat itu, dia gak berani ngelihat ke arah tempat gue tidur. Mbak Gina yang bednya berhadapan langsung sama gua ternyata suatu malam diintip dari dalam lemari yang ada di samping gua.
Dan teman-teman cowok malam itu tidak mengambil titipannya karena malam itu pas mereka lagi di kamar, keran airnya nyala sendiri. Seperti ada perempuan mandi di kamar mandi. Yang paling horor adalah gelas minum geser sendiri dari meja. Hanya Mbak Sela dan Mbak Vina yang tidak angkat bicara. Padahal gue tahu mereka juga dapat pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Lalu kami tahu kenapa si anak-anak FL itu teriak-teriak. Jadi salah satu dari mereka ada yang datang bulan, menjemur dalaman di dalam kamar, lalu tidur sedari maghrib. Mungkin ketindihan atau apa. Tiba-tiba dari yang tidur langsung loncat, lari, teriak histeris ada kepala. Tapi kok yang lihat 2 orang? Memang sih tidak dipungkiri, gaib itu ada. Tapi sebenarnya selain mereka usil, ada juga yang hanya karena sugesti, takut yang berlebihan, bikin was-was, kadang halu, entahlah. Yang jelas pengalaman itu satu dari pengalaman gua dengan mereka. Demikianlah cerita pengalaman pribadi dari Ansel T. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Akhir kata, aku mau ngucapin terima kasih ke Ansel T karena telah nge-share pengalamannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini serta dukungannya podcast ini dan subscribe jika kalian ingin mendengarkan cerita selanjutnya. Aku Bang Cuy, pamit undur diri. Thank you semua.